Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlani dengan NIM F1G120027. Di sini saya akan membuat program untuk pembelian makanan. Oke, langsung saja ke programnya. Inilah penampakan programnya. Yang pertama yaitu include iOSREAM. Hal yang wajib kita tulis pada saat membuat program di C++. Yang kedua, fungsi namespace std, yaitu hal yang wajib juga ditulis di program C++. Setelah itu ada endMain, yaitu endMain ini adalah sebuah fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, setelah itu di nomor 3 dan 7, di sini saya mendeklarasikan apa-apa saja yang saya akan masukkan pada pembuatan program ini. Di sini saya mendeklarasikan variabel A, total sama dengan 0, K, dan J yang dipisahkan oleh tanda koma dengan tipe data integer. Dan di nomor 5 ini ada harga. Ini ada dalam kurungnya ini, itu adalah array, di mana array itu ya untuk menyimpan data yang sama dengan hanya menggunakan satu identitas. Yang nomor 6 ada string, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Yang ketujuh yaitu char dengan variabel A dan Y, di mana char ini adalah sebuah tipe data yang hanya menyimpan satu karakter saja. Di nomor 8 sampai nomor 14 itu adalah cout, di mana cout ini untuk menampilkan apa-apa saja yang ada di dalam tanda kutip 2 ini di monitor pada saat kita run. Yang ke-15 ini adalah aku ini adalah sintak Goto. Setelah itu ada cout, masukkan menu yang kau mau 1 sampai 6. Di sini ada chain, di mana chain ini diartikan sebagai menginputkan variabel A ini, nilai variabel A. Setelah itu ada di 18 ada if ini yaitu percabangan, di mana A sama dengan 1. Setelah itu ada kurung kurawal, ada C sama dengan nasi kuning, Rp 15.000. Setelah itu masuk ke penggunaan perulangan. Ini adalah penggunaan perulangan for, di mana A sama dengan 1, A sama dengan 1 titik koma yang dipisahkan oleh titik koma A plus plus. Harga ini adalah array sama dengan 15.000, di mana 15.000 itu adalah harga nasi kuning. Untuk penulisannya itu jangan digunakan titik, kalau seandainya dititik kan lain juga. Di sini ada total dijumlahkan dengan harga. Jadi harga akan berubah nilainya menjadi 15.000 ini, di mana 15.000 ini di mana harga ini sama dengan 15.000. Nah, setelah cout, apakah ada menu lain yang dipesan? Nah, iya atau tidak. Nah, di sini ada sin. Kalau pilih ya, maka akan dieksekusi di bagian ini. Sin ini diartikan sebagai menginputkan nilai, menginputkan nilai atau karakter apa saja yang kita akan masukkan ini.
Kalau seandainya kita menginputkan karakter Y atau huruf Y, maka akan dieksekusi di sini. If, maka akan kembali ke if Y sama dengan Y kecil ini adalah blok logika. Apa blok logika? Iya. Y sama dengan Y besar. Setelah itu goto aku. Goto aku ini adalah sintak, dimana aku ini akan kembali ke sini. Cout, masukkan menu yang kamu mau, akan kembali ke sini. Nah, yang ini program ini, yang bagian ini masuk di percabangan if, ada di dalam percabangan if A sama dengan 1. Hal yang sama juga kita tulis di else if A sama dengan 2, hanya kita ganti yang ini dan ini dan ini juga. C2. Setelah itu yang ini hanya saya copy paste saja dan hanya saya ganti-ganti bagian A sama dengan 2 dan hanya ganti 2, dan harga A sama dengan 800 hanya ganti yang ini dan ini juga. C2 nasi goreng Rp 18.000, maka goto aku akan kembali ke sini, masukkan menu yang kamu mau. Nah, sampai A sama dengan 6. A sama dengan 6. Nah, else if A sama dengan 6. Di sini ada else di 48 RC. RC ini diartikan sebagai apabila kita menginputkan pada saat kita run, menginputkan nilai yang salah, maka akan ditampilkan di ini cout nilai yang Anda inputkan salah. Cout kembali ke menu awal, ya atau tidak. Kalau seandainya ya, maka akan kembali ke bagian sini aku, maka cout masukkan menu yang kau mau. Nah, setelah itu total. Nah, setelah itu di nomor 92 ada cout, total belanja Anda adalah total. Ini nilai total ini nilai penjumlahan dari total plus sama dengan harga akan ditampilkan di sini total. Hal yang sama juga akan berlaku apabila kita memasukkan angka 1, 2 dan sampai 6, maka nilai penjumlahannya itu akan ditampilkan di total ini. Selanjutnya cout, uang yang dibayar ini setelah di bawahnya sin K ini sebuah variabel, di mana sin ini digunakan untuk menginputkan apa saja yang kita akan inputkan pada saat kita run. Nah, di sini kalau seandainya kita inputkan 50.000, maka 50.000 itu akan dikurang dengan hasil total yang hasil penjumlahan ini. Akan dikurangi dengan K kurang total ini, di mana K ini adalah sebuah input yang kita akan gunakan pada saat inputan yang kita akan masukkan pada saat kita run. Setelah cout kembali, maka akan ditampilkan di bagian sini di kembali ini. Hasil penjumlahan dari JK kurang total ini akan ditampilkan di sini. Nah, itu cout. Apakah ingin melihat detail pembelian? Kalau seandainya ya,
maka di sini ya sistem CLS. CLS ini difungsikan untuk menghapus hasil apa saja yang barusan kita inputkan atau ditampilkan di hasilan tadi. Hasilan akan lebih jelas apabila kita run nanti. Nah, di sini ada Y ini ada perintah goto juga, sintak goto. Di sini cout saya keluarkan, ada cout C1, C2, C3, C6, di mana C1, C2 dan sampai C6 ini dari sini dan sampai ke sini, sampai ke satu sana, ke satu ini. Maka saya keluarkan kembali lagi di bagian sini, cout C1. Jadi ini juga cout. Di sini juga ada cout ini hanya variasi saja. Cout total, dan total yang tadi itu akan ditampilkan di sini juga, hasil total tadi, dan bayarnya juga akan ditampilkan di sini, dan hasil kembalinya juga akan ditampilkan di sini. Untuk lebih jelasnya kita run saja. Oke, kita run dengan mengklik F11. Nah, inilah hasil runnya. Contohnya di sini saya memasukkan nilai 1. Apakah ada menu lain yang dipesan? Iya. Nah, nilai 1 ini dia artinya kalau seandainya kita mengklik memilih 1, maka kita memilih yang ini, yang dieksekusi yang di bagian sini. Oke, itulah fungsi percabangan if. Klik ya. Nah, setelah itu coba kita pilih 2. Nah, maka enter, maka dia akan mengeksekusi di bagian ini, bagian if A sama dengan 2 ini. Di sini kita pilih ya juga, kita pilih 3, yaitu ayam goreng. Kita pilih tidak. Nah, total belanja Anda adalah Rp 53.000. Nah, yang ini, nah, maka apabila sudah mengklik memilih tidak, maka akan tampil di bagian sini. Total belanja Anda adalah total. Uang yang dibayar contohnya di sini 60.000. 60.000 baru enter, maka kembalinya adalah 7.000. Di sini nilai total ini dikurangi dengan variabel nilai yang kita inputkan tadi, yaitu 60.000, di mana nilai 60.000 itu akan tersimpan di variabel K. Nah, variabel K ini kita kurangi dengan total, maka ditampilkan di bagian sini kembali. Oke. Setelah itu apakah ingin melihat detail pembelian? Ya. Nah, di sini adalah detail pembeliannya, yaitu nasi kuning 15.000, nasi goreng 18.000, ayam goreng 20.000. Di mana ini lihat yang ini, yang nasi kuning 15.000 ini kita panggil di bagian sini, kita munculkan di bagian sini. John sini, di sini, dan di sini. Nah, kenapa dia terhapus tadi itu? Terhapus
yang apa-apa saja yang barusan kita tulis di sini, yang barusan kita tulis tadi, itu kenapa dia terhapus? Karena kita menggunakan sistem CLS, sistem dalam kurung baru tanda kutip CLS. Nah, itulah fungsi CLS. Setelah itu ada total. Nah, di sini totalnya itu di sini di bagian total. Saya munculkan lagi kembali di bagian sini. Itu pun J, K, dan J ini. Saya panggil lagi ulang, saya munculkan ulang lagi di bagian sini. Oke. Coba kita run lagi ulang. Nah, coba kita klik 6. Ya. Kita klik lagi 6. Nah, artinya 6 sudah kita pilih 2. Nah, di sini tidak. Di sini adalah ST 2000. Kan nomor 6 kan ST yang nilainya itu Rp2.000. Jadi Rp2.000 tambah Rp2.000 itu sama dengan Rp4.000. Uang yang dibayar sebanyak Rp10.000. Rp10.000 kembali Rp6.000. Apakah ingin melihat detail pembelian? Ya. Oke. Itulah pemrograman saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.